Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Nathan. Oke, di depan saya ini sudah ada satu buah soundcard. Ini soundcard murah, soundcard untuk keperluan live streamingan, recording ya. Ini cocok banget. Untuk soundcard ini harganya di 500 ribuan. Ini tuh soundcard dari CorePlay KF03. Nah, untuk CorePlay KF03 yang kerennya soundcard ini untuk port-portnya dan fiturnya itu sudah cukup lengkap. Dengan harga yang cuma 500 ribuan doang, ini untuk fitur buat live stream karaoke di sosial media, di TikTok maupun di YouTube. Ini udah oke banget sih. Nah, sekarang kita bahas dulu fitur-fitur CorePlay KF03 ini, suara serta build quality-nya. Nah, untuk build quality-nya serta modelnya ini menurut saya ini looknya cukup manis ya. Dan untuk bahannya ini terbuat dari plastik ya. Total semua plastik. Nih, hanya di bawah sini ada karet anti-slip. Jadi kalau lagi dipakai kayak gini di meja nggak slip sana mari ya. Untuk tombol powernya itu ada di sini. Oke, untuk menghidupkannya harus ditekan dan ditahan. Nah, ini sudah hidup, sudah kelihatan nih lampunya nih, lampu RGB nyala semua. Nah, menurut saya sih warna putih ini cukup manis ya. Perpaduan antara hitam, lampu RGB dan warna putih itu cukup manis. Untuk varian produknya CorePlay KF03 ada dua warna, satu yang warna seperti ini dan satunya yang warna hijau sama hitam. Nah, di bagian belakangnya ini juga ada lampu RGB-nya nih. Tapi ini nggak bisa diatur, dia otomatis hidup sendiri seperti ini. Kiri kanan ya ada lampu RGB-nya. Nah, kembali ke depannya ini, di depannya terlihat banyak tombol. Sebenarnya ini tombolnya ini sebenarnya simple aja. Untuk tombol mikrofonnya nih ya, kita ke tombol mikrofon dulu nih. Tombol mikrofonnya itu ada di sebelah sini. Nah, kemudian yang tiga di atas ini, equalizer untuk mikrofon. Ada pengaturan treble, ada pengaturan middle, dan ada pengaturan bass untuk mikrofonnya. Dan ini tombol untuk reverb ya, jadi dia pakai reverb, nggak pakai echo, pakai reverb nih. Kemudian tombol-tombol yang di bawah ini, di sini itu tombol efek suara ya, seperti efek suara ketawa, efek suara cium dan lain sebagainya di sini. Dan dia sudah dilengkapi juga redam kebisingan suara, bisa dilihat di sini ada reduce noise. Jadi untuk live streamingan karaokean agak berisik-berisik dari luar nggak masuk, tinggal diaktifkan aja. Dan di bagian atasnya itu ada tombol dodge. Dodge itu fungsinya untuk menurunkan background suara ketika kita lagi ngobrol. Nah, misalnya kita lagi bikin konten nih, bikin konten podcast atau nge-host jualan misalnya, tapi pakai background. Nah, supaya backgroundnya itu volumenya turun ketika kita ngobrol, ini tinggal diaktifkan dodge. Di sebagian soundcard itu namanya ducking ya. Dan kemudian 4 di sampingnya nih, ini sebenarnya sama ini, cuman ini kita bisa custom sendiri. Bisa ditambahin sendiri custom efek suara seperti apa, ini bisa ditambahin sendiri di sini ya. Kemudian yang di samping ini untuk volume recording. Volume recording itu dengan volume live itu sama. Outputnya itu sama. Jadi terkadang banyak orang bingung ketika live streamingan di sini nggak ada volumenya, yang ada hanya volume recording. Nah, kenapa volume recording sama volume live itu sama? Karena memang jalurnya sama. Di sebelahnya ada volume accompany untuk musik in ya, musik in. Ini untuk volume untuk musik in atau musik background-nya bisa di setel dari sini. Nah, sedangkan untuk lampu digital yang di depan ini sebenarnya menurut saya ini pemanis, nggak ada fungsinya. Kalau kita putar dia akan berubah angkanya. Tapi saya sendiri sampai sekarang nggak ngerti angkanya ini fungsinya buat apa. Di sini seperti tangga nada, tapi menurut saya ini nggak ada fungsinya, cuman sekedar pemanis saja. Nah, kemudian yang besar ini tombol untuk monitoring suara. Nah, misalnya teman-teman pakai handset atau headphone untuk monitoring suara, untuk pengaturan volumenya itu ada di sini. Nih. Nah, oke, dan bagian ini slidernya ini untuk volume efek ini tadi. Biar efeknya nggak terlalu gede, bisa diatur volumenya di sini. Kemudian yang di atasnya ini untuk instrumen musik. Kalau misalnya teman-teman colokin gitar di sini nih, gitar listrik atau DJ dan lain sebagainya, ini pengaturan volumenya di sini. Kemudian kita di bagian sisi sampingnya nih. Nah, oke, di bagian sisi samping ini terdapat banyak port-port di sini. Yang sebelah sini paling pojok kiri, ini port untuk Canon XLR 48 volt. Jadi untuk soundcard ini dia sudah mendukung Canon XLR atau 48 volt atau Phantom Power. Nah, untuk menggunakan Canon XLR ini teman-teman harus aktifkan dulu di sini. Ini ada tombol Phantom Power-nya di sini 48 volt. Jadi kalau teman-teman pakai ini harus diaktifkan. Nah, kemudian di sampingnya ini adalah port untuk instrumen musik yang saya bilang pertama tadi. Ini port untuk gitar, piano, DJ dan lain sebagainya. Kalau mau live streamingan, colokinnya lewat sini. Di sampingnya itu untuk mikrofon dynamic ya, mikrofon dynamic dengan jack 6,5 mm. Sebelahnya lagi ada port untuk mikrofon kondenser dengan jack 3,5 mm. Ya, jadi dia ada punya 3 buah port untuk mikrofonnya. Satu menggunakan XLR, satu menggunakan mikrofon dynamic, satu menggunakan kondenser 3,5 mm.
Nah, untuk outputnya sendiri ada 3 ini. Di sini dia ditandai cuma 2, padahal sebenarnya outputnya itu ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Ini untuk headphone, speaker, satu handset. Jadi sebenarnya fungsinya sama tiga-tiganya. Ya, teman-teman mau colokin handset di sini, di sini, di sini, itu fungsinya sama semua. 1, 2, 3 ini. Nah, ini accompany sebelahnya. Nah, accompany ini untuk input musik. Jadi input musik dari sini bisa pakai aux. Biasanya di dalam paket penjualan juga sudah disediain kabel aux 2 buah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau karaokean atau nge-host dengan backsound, inputnya lewat sini bisa. Dari Bluetooth juga bisa. Karena soundcard ini juga sudah mendukung Bluetooth. Tinggal aktifkan aja Bluetooth-nya di sini, kemudian disambungkan ke smartphone, ke PC, ataupun ke perangkat-perangkat yang sudah ada Bluetooth-nya. Jadi tinggal aktifkan ini Bluetooth-nya. Jadi untuk accompany itu bisa dari Bluetooth dan bisa dari aux. Kemudian di sebelahnya lagi ada port aux 3,5 mm. Ini tulisannya analog sinyal, dan ini kalau teman-teman mau live streaming bisa pakai ini. Jadi untuk soundcard ini dia bisa menggunakan aux dan bisa menggunakan OTG Type-C. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman live streamingan menggunakan aux ya ke handphone misalnya, ini outputnya itu mono, nggak stereo. Nah, kalau mau stereo bisa menggunakan yang namanya USB Type-C pakai OTG misalnya, dari sini bisa. Nah, jadi begitu penjelasan singkat tentang CorePlay KF03 ini. Barangkali ada di antara teman-teman yang punya soundcard ini atau punya soundcard model-model seperti ini, nggak paham cara pakainya atau belum bisa menggunakannya, bisa komen-komen aja di bawah. Atau yang udah punya CorePlay KF03 ini, bagaimana kesan-kesannya bisa di komen-komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Nah, untuk produk ini, siapa tahu ada yang berminat dengan produk ini. Di pojok kiri bawah sudah saya sematkan, sudah saya pin produknya. Teman-teman bisa CO dari sana juga. Ini mampu murah, harganya cuma sekitar 560 atau 540. Teman-teman bisa cek di sini ya, di pojok kiri bawah.